Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Kali ini kita akan latihan soal-soal yang berupa kesebangunan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya, jaga iman, jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mulai latihan soal kita nomor 1. Ini ada soal di mana kita disuruh mencari berapakah nilai X-nya. Ini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga DEC dengan ABC. Sehingga untuk mencari nilai X nanti kita harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Itu yang sisi-sisi yang sebanding itu harus saling bersesuaian. Maka biar tidak keliru, maka sudut-sudut segitiga ini kita kasih tanda dulu. Sudut C ini saya kasih tanda misalkan lengkung. Sudut D-nya ini saya kasih tanda notah tebal. Sedangkan yang ini saya kasih tanda centang. Nah, sekarang untuk segitiga yang besar, ini kan segitiga yang kecil memuat titik, centang dengan lengkung. Maka segitiga yang besar itu juga bisa kasih tanda dulu. Sudut ini nanti saya kasih tanda apa? Caranya, dua sisi ini kan sejajar. Kalau sejajar berarti sudut ini dengan ini namanya sehadap. Kalau sehadap ini berarti sama besar. Kalau sama besar berarti kalau ini saya kasih tanda notah tebal, maka ini pun juga harus bisa kasih tanda notah tebal. Itu berarti sudut ini dengan ini besarnya sama. Nah, kalau ini dengan ini namanya juga sehadap. Karena apa? Dua garis ini sejajar dipotong oleh garis ini, maka sudut ini dan ini namanya sehadap. Kalau sehadap sekali lagi besarnya pasti sama. Berarti kalau ini saya kasih tanda centang, maka sudut ini juga saya kasih tanda centang. Sekali lagi menunjukkan besarnya sudut itu sama. Sekarang kita akan cari nilai X. Nilai X itu berarti diwakili oleh panjang D ke E. Jadi biasakan yang akan kita cari kita tulis yang pertama kali. Jadi ini X-nya diwakili D ke E. X atau D ke E. Panjang X ini kan memuat titik tebal dengan centang. Maka bandingkan dengan segitiga yang besar yang memuat titik dengan centang. Jadi pada segitiga besar yang sisinya memuat titik dengan centang adalah sisi ini. Berarti A ke B. Berarti kita tulis A ke B dulu. Sama dengan kalau ini yang atas dimulai dari sisi segitiga yang kecil. Kan miliknya sisi segitiga yang kecil atau D ke C ini. Maka sekarang ini yang atas pun juga dimulai dari salah satu sisi segitiga yang kecil yang sudah diketahui panjangnya. Yang sudah diketahui panjangnya berarti sisi D ke C, jangan ambil C ke E karena C ke E belum diketahui nilainya atau panjangnya. Sekarang D ke C, kita tulis D ke C atau C ke D sama saja. C ke D ini memuat sudut apa? Memuat sudut titik tebal dengan lengkung. Berarti bandingkan dengan segitiga yang besar yang memuat lengkung dengan titik. Berarti sisi apa? A ke C. Karena A ke C ini memuat titik dengan lengkung. Berarti ini dibandingkan dengan A ke C. Nah, inilah yang dinamakan sisi-sisi yang saling bersesuaian. Jadi sisi-sisi yang sebanding itu harus saling bersesuaian. Jadi jangan sampai ketukar-tukar, nanti hasilnya juga akan salah. Sekarang X per A ke B panjangnya berapa? A ke B panjangnya 8. Sama dengan C ke D panjangnya 10. A ke C panjangnya berarti ya 6 ditambah 10. Jadi A ke C panjangnya 6 tambah 10. Saya tulis gini biar tidak bingung kalau untuk belajar. Berarti ini X per 8 tulis dulu. 10 per 16. Sebelum kita kalikan silang, kalau bisa diseranakan dulu. Bisa atas dengan bawah, boleh kiri dan kanan. Nah, ini angka yang bisa diseranakan yang mana? Kebetulan atas dengan bawah bisa, dengan kiri dan kanannya juga bisa. Saya mengambil yang ini saja. Ini 8 bagi 8 1, ini bagi 8 berarti 2. Baru dikalikan silang ya. Atau ini langsung 1 kali 10 kan 10. Berarti X sama dengan ini 1 kali 10 tetap 10, tetap dibagi 2. Oh, berarti X-nya ketemu 5 cm.
Sekarang kita lihat kalau contoh soal kedua ini saya balik semacam ini, maka biar tidak bingung tetap sama tadi. Untuk mencari T kita tentukan dulu sisi sudut-sudutnya agar biar nanti kalian tidak terkecoh. Ini misalkan saya kasih tanda titik tebal, ini hanya misalkan saja. Terus ini saya kasih tanda lengkung. Ini saya kasih tanda centang lagi. Sekarang lihat dua garis ini sejajar. Sudut ini dengan ini namanya sehadap. Kalau sehadap besarnya sama, kalau ini saya kasih tanda lengkung, ini juga saya kasih tanda lengkung. Ini kalau centang, ini juga centang ya, karena juga sehadap maka besar sudutnya juga sama. Setelah kita kasih tanda sudut-sudutnya pada dua segitiga ini, maka sekarang yang ditanyakan kita tulis seperti tadi, T per, ingat T ini tadi berarti memuat sudut apa? Lengkung dengan centang. Jadi T itu miliknya sisi segitiga yang besar, dia memuat tanda lengkung dengan centang. Berarti bandingkan dengan sisi segitiga kecil yang muat lengkung dengan centang. Oh, yang memuat lengkung dengan centang adalah sisi S ke T, berarti ini dibagi ST. Sama dengan kalau ini tadi dimulai dari sisi segitiga yang besar, maka sekarang pun yang atas juga harus dimulai dari sisi segitiga yang besar. Sisi segitiga besar kita ambil yang bagian sini, jangan mengambil yang ini karena ini belum diketahui nilainya. Nah, sisi segitiga yang besar itu bukan hanya angka 6, bukan angka 9, berarti sisi yang Q ke R ini. Jadi semuanya. Jadi sisi ke Q ke R ini. Tulis kita Q ke R, tulis dulu. Q ke R itu memuat sudut apa? Centang dengan titik tebal. Berarti bandingkan dengan sisi segitiga yang kecil ini yang memuat centang dengan titik tebal. Centang dengan titik tebal berarti T ke R. Oh, berarti ini T ke R. Baru kita substitusikan angka-angkanya, ini berarti T per S ke T. S ke T berapa? Ini 5. Sama dengan Q ke R. Q ke R itu berarti 6 tambah 9. 6 tambah 9 dibagi T ke R, berarti hanya angka 9. Berarti ini T per 5 tetap sama dengan 6 tambah 9 berapa? Ini 15 per 9. Angka yang bisa digunakan angka mana? Angka 15 dengan 9 sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3 5, bagi 3 ini 3. Baru saya pindah ke sini, saya kalikan silang. T ini tetap, T tetap di sini. Ini saya kalikan silang ke sana, 5 kali 5 dibagi berapa ini? 3. Oh, berarti T sama dengan 25 dibagi 3. Kalau ini saya kasih saya rubah ke dalam pecahan campuran, berarti T sama dengan 81/3. Kalau ke pecahan desimal berarti sama dengan 8,33 cm. Nah, ini tadi, sehingga nanti kalau kalian itu sudah mampu menentukan perbandingan-perbandingan dari sisi yang besar, tidak boleh terbulak balik.